Cerita ini mengisahkan tentang Pak Darto, seorang pedagang yang hidupnya mendadak kaya raya setelah memelihara seekor monyet aneh. Warga desa mulai curiga karena setiap malam terdengar suara jeritan dari rumahnya. Lama-kelamaan, satu persatu kejadian aneh menimpa orang-orang di sekitar Pak Darto. Hingga akhirnya, rahasia pesugihan monyet di desa Ngujang pun terbongkar, meninggalkan kisah kelam yang tak akan pernah dilupakan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Pagi itu, suasana pasar Ngujang Tulungagung seperti biasa ramai. Pedagang teriak-teriak menawarkan dagangan mereka. Ada yang menjual sayur mayur segar, ada yang menjual ikan, ada yang berjualan pakaian. Bau khas pasar bercampur aduk antara amis ikan, aroma bumbu dapur, dan keringat orang-orang yang berdesakan di salah satu sudut pasar. Ada seorang pedagang bernama Pak Darto. Lelaki berumur sekitar 50 tahunan itu sudah lama berjualan kebutuhan rumah tangga kecil-kecilan. Hidupnya bisa dibilang pas-pasan, kadang malah kurang. Setiap hari ia menggelar tikar lusuh, menaruh beberapa ember plastik, sapu lidi, gayung, dan peralatan rumah tangga sederhana. Dagangannya seringkali tidak habis, bahkan kadang sampai dibawa pulang lagi. Pak Darto tinggal bersama istrinya, Bu Minah, dan dua anaknya yang masih sekolah. Ekonomi mereka serba sulit. Kadang untuk bayar uang sekolah saja harus menunggu pinjaman dari tetangga atau saudara. Di balik wajahnya yang sering dipaksa tersenyum saat melayani pembeli, tersimpan rasa letih yang sudah lama ia pendam. Hari itu, nasib baik seolah menjauh darinya. Dagangan yang ia bawa hanya terjual sedikit. Padahal, ia sudah duduk sejak pagi buta. Matahari mulai meninggi, panas menyengat, dan keringat bercucuran. Dengan wajah lelah, ia berniat membereskan dagangannya. Tapi saat ia melangkah ke pintu keluar pasar, pandangannya tertuju pada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di pojok pasar, ada seorang kakek tua duduk bersila di samping keranjang bambu besar. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan rambutnya putih berantakan. Di depannya, ada seekor monyet yang diikat dengan rantai besi kecil. Monyet itu berbeda dari monyet biasa. Bulunya hitam pekat dan mengilap, matanya merah menyala seolah ada api di dalamnya, dan ekspresinya bukan seperti hewan, tapi seperti sedang mengamati manusia dengan penuh kesadaran. Pak Darto merinding. Belum pernah ia melihat monyet seperti itu seumur hidupnya. Monyet itu duduk tegak, tidak gelisah seperti monyet pada umumnya. Sesekali monyet itu menggeram pelan. Suara yang keluar bukan hanya sekadar suara hewan, tapi mirip bisikan serak manusia, Pak. Tuku monyet, Pak. Monyet, iki iso ngawar rejeki. Suara si kakek mendadak terdengar serak tapi jelas, membuat Pak Darto kaget. Ia melirik kanan kiri. Beberapa orang lewat, tapi anehnya mereka seperti tidak melihat kakek itu. Hanya Pak Darto yang seolah diperhatikan langsung. Mbah, monyet kok iso ngawar rejeki? Tanya Pak Darto setengah bercanda, setengah heran. Kakek itu tersenyum tipis, menyingkap giginya yang sudah banyak ompong. Wis tak omong nolek. Singelem ngerumat monyet iki, yuripe bakal berubah. Daganganmu mesti laris. Duitmu ngalir deras. Awakmu bakal ndelok rejeki sing ora iso dipikir nganggo akal. Pak Darto terdiam. Dalam hati ia berpikir, mungkinkah ini kesempatan yang ditunggu-tunggu? Ia sudah lelah hidup miskin. Sudah bosan melihat istrinya murung karena belanja tidak cukup. Dan anak-anaknya sering menangis karena uang sekolah telah dibayar, Mbah. Nenek pancen bener aiso ngawar rejeki. Terus, regane piro? Tanya Pak Darto dengan nada ragu. Kakek itu menunduk, mengelus kepala monyet yang duduk tegak di sampingnya. Tatapan monyet itu membuat bulu kuduk Pak Darto berdiri. Mata merahnya seperti menusuk langsung ke dalam hati. Regane ora larang lek, mong 300.000. Tapi elinggo, monyet iki kudu diopeni tenanan. Ora aiso sembarangan. Yen ora, awake diusing bakal digowo dadi tumbal. Jawab si kakek lirih, nyaris berbisik. Kata tumbal membuat jantung Pak Darto berdegup kencang. Ia menelan ludah, mencoba menepis pikiran buruk. Dalam logikanya, harga monyet itu terlalu murah, hanya 300.000. Padahal monyet dengan bulu hitam mulus seperti itu biasanya bisa lebih mahal. Tapi kata-kata sang kakek terus terngiang di kepalanya. Uripmu bakal berubah. Setelah berpikir sebentar, Pak Darto akhirnya mengeluarkan uang 3 lembar 100 ribuan dari dompetnya. Tangannya sedikit bergetar saat menyerahkan uang itu. Kakek itu tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. Ia menyerahkan rantai besi yang melilit leher monyet. Anehnya, begitu uang berpindah tangan,
Si kakek perlahan bangkit dan berjalan menjauh. Langkahnya pelan, tapi dalam hitungan detik sosoknya menghilang di antara kerumunan pasar. Pak Darto berdiri terpaku. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari keberadaan si kakek. Tapi benar-benar hilang tanpa jejak, seolah tidak pernah ada. Kini, hanya ada dirinya dan monyet berantai di tangannya. Monyet itu menatapnya dengan mata merah menyala, lalu mendadak menyeringai, menunjukkan gigi tajamnya. Senyum itu lebih mirip senyum manusia daripada ekspresi hewan. Pak Darto merinding, tapi entah kenapa kakinya melangkah pulang membawa monyet itu. Seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya. Sampai di rumah, Bu Minah terkejut melihat suaminya datang sambil menuntun seekor monyet. "Lah, iki opo maneh pak? Kok ngawa monyet? Iki arep gawe apa?" tanya istrinya bingung. "Wis, Bu, tak kritakne men kowe. Sing penting seki kau oho kaget. Mungkin iki bakal nganti urip kita," jawab Pak Darto sambil menahan degup jantung. Anak-anak mereka pun ikut penasaran. Mereka mendekat, tapi anehnya monyet itu langsung menggeram pelan, membuat anak-anak mundur ketakutan. Sejak hari itu, kehidupan keluarga Pak Darto mulai berubah. Anehnya dagangan yang biasanya sepi mendadak laris manis. Orang-orang berbondong-bondong membeli peralatan rumah tangga darinya. Bahkan yang biasanya menawar habis-habisan, kini rela membayar tanpa banyak bicara. Dalam sebulan, pendapatan Pak Darto meningkat berkali lipat. Ia bisa membayar utang, membeli perabot baru, bahkan menyekolahkan anak-anaknya dengan tenang. Istrinya bingung, tapi juga bahagia. Namun, ada yang ganjil. Monyet itu tidak pernah mau keluar rumah siang hari. Ia hanya muncul di malam hari, duduk di kursi bambu dekat dapur. Sesekali terdengar suara aneh dari mulutnya, mirip gumaman manusia. Dan tiap kali monyet itu bersuara, esoknya dagangan Pak Darto selalu laris tak terkira. Pak Darto mulai sadar, monyet ini bukan sembarang monyet. Tapi ia pura-pura tidak peduli. Yang penting, hidupnya kini berubah. Namun, tanpa ia sadari, sejak malam pertama monyet itu tinggal di rumahnya, ada sesuatu yang mulai ikut hidup bersama keluarganya. Sesuatu yang gelap, yang kelak akan menuntut balas dengan cara mengerikan. Malam itu, suasana desa Ngujang sebenarnya tenang. Angin sepoi-sepoi menyapu dedaunan jati, suara jangkrik bersahutan, dan sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Namun, ketenangan itu perlahan terkoyak oleh suara aneh yang datang dari rumah Pak Darto. Awalnya samar, seperti suara hewan yang menggeram, kadang mirip suara monyet, kadang lebih menyerupai erangan manusia yang kesakitan. Suara itu semakin jelas ketika jam menunjukkan pukul 11 malam. Ike, Eura. Jeritan itu melengking, bercampur antara tangisan dan lolongan. Orang-orang yang rumahnya tak jauh dari rumah Pak Darto terbangun dari tidurnya. Bu Sarti, tetangga yang tinggal di samping rumah Pak Darto, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah suaminya yang juga baru terbangun. "Pak, krungu ora?" Suaranya ngeri tenang, katanya dengan suara bergetar. Suaminya, Pak Samin, memasang telinga. Benar saja, suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih panjang, dan terdengar seperti berasal dari halaman belakang rumah Pak Darto. "Walah, iya Bu, kok koyo wong nangis, tapi suaranya monyet," gumam Pak Samin. Mereka berdua tak berani keluar rumah. Lampu minyak di ruang tengah segera dikecilkan, dan keduanya hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat. Jeritan itu berlangsung cukup lama, kadang berhenti, lalu terdengar lagi dengan nada yang lebih tinggi. Anehnya, tak ada satupun warga yang berani menegur atau mendekat. Semua memilih diam, menutup pintu rapat-rapat, dan berusaha tidur meski sulit. Keesokan harinya, suasana desa jadi bahan bisik-bisik. "Sampean krungu to, Bu, wingi bengi," suarane Pak Darto kait. "Iyo, aku karo bojoku nganti ora isa turu." And Gary koyo wong lagi disiksa. "Wong kui saiki uribe kok mendadak enak, dagangan laris. Ngene iki kok ana suarane aneh, ohohone ana singgora beres." Rumor pun mulai beredar. Ada yang bilang monyet yang dipelihara Pak Darto bukan monyet biasa. Ada juga yang percaya kalau suara itu berasal dari makhluk gaib yang jadi bagian dari pesugihan. Tapi anehnya, ketika ditanya, Pak Darto seolah tidak tahu apa-apa. "Hah, suara opo tuh? Wong aku yo turu enak wey. Opo mung perasaanmu?" Jawabnya enteng sambil tertawa. Wajahnya tampak lebih segar, dan dagangannya di pasar semakin laris. Bahkan, ia mulai dikenal sebagai pedagang yang kaya mendadak. Ada yang iri, ada juga yang curiga, tapi tak ada yang berani bicara langsung. Suara jeritan itu datang lagi, kali ini lebih jelas.
Tidak hanya terdengar dari rumah Bu Sarti, tapi hampir seluruh warga yang tinggal dekat rumah Pak Darto bisa mendengarnya. Argi, tolong. Ya, kali ini terdengar jelas ada kata tolong. Suara manusia! Bu Sarti menutup mulutnya dengan tangan, ketakutan. Suaminya langsung mengambil sapu lidi, berniat keluar untuk memastikan. Tapi begitu ia membuka pintu, seekor bayangan hitam melintas sangat cepat di halaman. Bentuknya mirip monyet, tapi lebih besar dan tubuhnya bungkuk. Gusti Allah, desis Pak Samin sambil sepat-sepat menutup pintu. Ia bersandar di pintu sambil gemetar. Istrinya yang ketakutan semakin erat memeluk bantal. Pak, aku ora salah krungu tuh. Kuwi beneran wong jerit minta tolong? Tanyanya dengan suara lirih. Pak Samin hanya mengangguk pelan, tak ada kata yang keluar. Malam itu mereka berdua tidak bisa tidur sampai fajar menyingsing hari demi hari. Suara jeritan itu semakin sering terdengar. Bahkan ada warga yang mengaku melihat monyet dengan mata merah duduk di atap rumah. Pak Darto, seorang pemuda bernama Roni bercerita kepada teman-temannya di pos ronda. Aku saksi mata rek, wingi bengi aku pulang ronda. Terus krungu jeritan, pas aku nengok, aku ndelok monyet ireng gede nang atap omahe Pak Darto. Matane abang, koyo lampu teplok. Temannya yang mendengarkan langsung merinding. Enggepusi kau, Ron, demi Gusti. Aku ra ngapusi, aku sampai merinding kabeh. Aku melayu cepet-cepet mulih. Ora wani ndelok maneh. Cerita itu makin menyebar. Orang-orang mulai takut lewat depan rumah Pak Darto. Kalau malam hari, jalan di depan rumahnya jadi sepi. Hanya suara anjing menggonggong yang sesekali terdengar. Sementara itu, di dalam rumah, Pak Darto sendiri mulai merasakan keanehan. Setiap malam, monyet itu tidak hanya duduk diam. Kadang ia berdiri, berjalan ke dapur, lalu mengeluarkan suara lirih, seperti sedang menggumamkan sesuatu. Tambak. Pak Darto yang mendengar merinding, tapi pura-pura tidak tahu. Ia menutup telinganya dengan bantal, meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Namun malam itu berbeda. Saat ia mencoba tidur, terdengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Siapa? Tanya Pak Darto dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, tapi ketukan itu terus berlanjut. Semakin keras. Tok, 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 tok. Dengan keberanian yang tersisa, ia bangkit dan membuka jendela. Dan di sanalah ia melihat monyet hitam itu berdiri. Menatapnya dengan mata merah menyala, sambil menyeringai lebar. Aku wes maringi rejeki saiki kau kudu merinji tambel. Suara berat, jelas seperti suara manusia, keluar dari mulut monyet itu. Pak Darto terdiam, wajahnya pucat pasi. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menutup jendela dengan cepat, lalu terjatuh di lantai. Gemetar hebat. Sejak saat itu, ia tahu betel monyet itu bukan hewan biasa. Ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya. Beberapa malam berikutnya, suara jeritan itu semakin menggila. Tidak hanya satu suara, tapi seperti ada banyak orang yang menjerit sekaligus. Tangisan, lolongan, dan teriakan minta tolong bercampur menjadi satu. Pak, tuling pak, tulong aku. Arha, panas etic. Warga desa semakin resah. Beberapa orang tua bahkan mengingatkan cucunya agar tidak bermain dekat rumah. Pak Darto, ada yang bilang rumah itu sudah jadi tempat makhluk halus berkumpul. Bu Minah, istri Pak Darto, pun mulai tidak tahan. Ia sering menangis diam-diam. Pak aku wedi, saben bengi, ana jeritan. Aku ora aiso turu. Iki kabeh. Opo tu pak? Opo hubanggain karo monyet sing kau gawo? Pak Darto hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Tapi ia tidak punya nyali untuk mengaku. Ia hanya mengelus kepala istrinya sambil berkata pelan. Wis, bu, ojo dipikir. Sing penting saiki urip kita leuwih enak. Anggap we ora ana opo-opo. Tapi kenyataannya, setiap kali ia memejamkan mata, wajah monyet itu selalu muncul. Menyeringai dengan mata merah menyala. Suara jeritan itu kini menjadi bagian dari malam di Desa Ngujang. Warga sudah terbiasa mendengar. Tapi tetap saja bulu kuduk mereka berdiri tiap kali suara itu menggema. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar tidak ada yang celaka. Sementara itu, di rumahnya, Pak Darto semakin dihantui ketakutan. Ia sadar benar, ada harga yang harus dibayar dari kekayaan mendadak ini. Dan bisikan monyet itu tentang tumbal terus menghantui pikirannya. Namun, ia tetap menutup mata. Sebab, rasa serakah telah mengikatnya lebih kuat daripada rasa takut. Dan dari kejauhan, di balik kegelapan malam, sepasang mata merah terus mengawasi, menunggu saatnya tiba untuk menagih janji. Pagi itu, suasana Desa Ngujang terasa berbeda. Biasanya,
Selepas subuh, warga sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang pergi ke sawah, ada yang membuka warung, ada pula yang berangkat ke pasar. Namun sejak beberapa malam terakhir, pembicaraan warga lebih sering berkisar pada satu hal. Suara jeritan dari rumah Pak Darto. Di warung kopi kecil dekat musola, beberapa lelaki desa berkumpul. Mereka duduk melingkar sambil menyeruput kopi hitam panas. Percakapan mereka terdengar serius, tapi sesekali dibarengi bisik-bisik. Seakan takut kalau ada orang lain yang mendengar. Aku ra iso turu, mening wingi bengi. Jaritane koyok wong disiksa. Ora mong sekali, tapi bola bali. Kata Pak Samin sambil menghela napas panjang. Iyo Pak, aku karo bojoku yo krungu. Ora mong jerit, tapi yo koyok ana wong minta tulung. Nanging kok aneh. Pas esuke aku delok Pak Darto malah mesem-mesem. Dagangane laris pol. Rakoyo wong sing ana masalah timpal Pak Beho, pedagang kelontong, Pak Mardi, seorang lelaki parubaya yang dikenal cerewet di kampung itu, menimpali dengan suara pelan. Ojo-ojone kuwi ana hubungane karo monyet sing digowo, saka pasar kae. Aku diu taun delok monyet kae matane abang. Koyo murup. Aku sing wong tuwo, ai nganti gemeter deloke. Wajah semua orang di lingkaran itu berubah. Mereka saling tatap, masing-masing mencoba menghubungkan potongan cerita. Mbok menawa kui pesugihan. Rek, bisik salah seorang pemuda. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Hening. Semua terdiam. Kata pesugihan memang selalu membawa hawa dingin setiap kali diucapkan. Kejadian aneh di malam hari malam berikutnya. Kecurigaan warga semakin bertambah. Beberapa orang memberanikan diri untuk mengintip dari kejauhan. Mereka sengaja tidak tidur lebih awal. Menunggu hingga suara jeritan itu muncul lagi. Sekitar pukul 11 malam. Suara itu benar-benar terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih panjang, dan seperti berasal dari dua orang sekaligus. Tangisan pilu bercampur lolongan aneh yang menyerupai monyet. Ihik, Taylor, mereg. Panas, panas. Dari kayohan, dua pemuda, Roni dan Budi, mencoba mengintip melalui celah pagar bambu. Rumah Pak Darto terlihat samar karena hanya diterangi lampu minyak. Tapi di salah satu jendela, mereka melihat bayangan bergerak. Bayangan itu aneh, kadang tampak seperti sosok manusia duduk bersila. Kadang berubah menjadi monyet bungkuk dengan tangan panjang. Wajah Roni langsung pucat. "But, aku ra kelingan. Kok iso gini? Nenek wong biasa. Kok bayangannya berubah-ubah ngono?" bisiknya dengan suara bergetar. Budi menelan ludah. "Aku ra ngerti, Ron. Tapi iki jelas ora wajar. Ayo mulih we, aku wedi." Mereka berdua buru-buru berlari pulang. Wajah mereka pucat pasi. Sesampainya di rumah, mereka tak berani cerita ke orang tua karena takut dianggap berlebihan. Namun, rasa takut itu begitu nyata, hingga mereka sulit tidur semalaman. Keesokan harinya, cerita Roni dan Budi sudah menyebar ke telinga warga lain, meski mereka tak berani menceritakan secara gamblang. Desas-desus itu cepat meluas. "Anak loro kae weruh monyet ireng nang omahe Pak Darto. Wujude gede, matane abang koyo geni," bisik salah satu ibu-ibu di sumur umum. "Iyo, aku yok, nanging kok yo aneh. Saiki dagangane Pak Darto tambah rame. Wong-wong koyo dipaksa tuku nang deweke we. Padahal barang sing didol yo padowe, gayung, ember, sapu, kok aiso laris pol." Timpal yang lain. Dari hari ke hari, semakin banyak orang percaya bahwa Pak Darto sudah melakukan sesuatu yang tidak wajar. Apalagi, sejak monyet hitam itu datang, perubahan hidupnya begitu drastis. Namun, ada juga yang tidak percaya. Mereka menganggap itu hanya gosip orang iri. Tapi meskipun begitu, hampir semua warga sepakat untuk tidak berani lewat depan rumah Pak Darto saat malam hari. Jalan kecil yang biasanya ramai oleh anak muda nongkrong, kini mendadak sepi. Suatu malam, Bu Sarti, tetangga sebelah rumah, memberanikan diri mengintip lewat celah dinding bambu. Dapur rumahnya yang berbatasan langsung dengan rumah Pak Darto. Ia penasaran. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu terdengar lagi suara jeritan, kali ini diiringi suara tawa melengking. "Hihihi, he." Bu Sarti memegang dadanya. Napasnya tersengal, tapi ia tetap mengintip, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Pak Darto duduk di lantai, di depan sesajen berisi bunga 7 rupa, kemenyan yang menyala, dan sebuah mangkuk berisi darah ayam segar. Di seberangnya, monyet hitam itu duduk tegak di kursi kayu. Yang membuat Bu Sarti hampir pingsan adalah saat monyet itu membuka mulutnya. Bukan hanya suara monyet yang keluar, melainkan suara manusia yang dalam dan serak. "Janji kudu ditepati, tumbal kudu disiap, yen ora, kabeh bakal mati." Pak Darto hanya menunduk, wajahnya pucat,
keringat bercucuran. Ia menggangkak-engguk pelan seolah pasrah. Bu Sarti menutup mulutnya, menahan jeritan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia segera mundur, menutup lubang intipnya, lalu terduduk lemas di lantai dapurnya sendiri. Sejak malam itu, Bu Sarti jatuh sakit. Badannya panas dingin, matanya kosong, dan ia hanya bisa berbaring tanpa banyak bicara. Ketika ditanya suaminya, ia hanya menggeleng sambil menangis. Ia terlalu takut untuk menceritakan apa yang dilihatnya. Sementara itu, kehidupan Pak Darto semakin makmur. Ia merenovasi rumahnya, membeli perabot baru, bahkan sudah punya motor keluaran baru. Orang-orang semakin heran. Namun, di balik itu semua, wajahnya selalu terlihat lelah, matanya cekung, dan ia sering melamun sendirian. Bahkan Bu Minah, istrinya, merasa suaminya semakin asing. "Pak, aku kangen karo awakmu sing biyen, saiki kowe luwe akeh meneng. Luwe sering delok monyet kae tinimbang delok aku," kata Bu Minah suatu malam dengan mata berkaca-kaca. Pak Darto hanya menghela napas panjang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya, ia memang sudah terjerat terlalu dalam sejak kejadian Bu Sarti sakit. Warga makin yakin bahwa rumah Pak Darto memang menyimpan sesuatu yang gelap. Banyak orang tidak lagi berani mendekat. Bahkan anak-anak dilarang bermain di sekitar rumah itu. Ada yang mencoba melapor ke Pak Lurah, tapi Lurah pun kebingungan. Tidak ada bukti nyata selain suara-suara aneh dan gosip yang beredar. "Yen mong krita, aku ora aiso tumindak. Nanging nenek pancen ono bukti nyata. Ayo bareng-bareng takon nang Pak Darto," kata Pak Lurah dengan wajah serius. Namun, siapa yang berani mencari bukti? Semua orang takut. Malam-malam desa semakin mencekam. Suara jeritan, tawa melengking, dan bisikan-bisikan misterius terus menghantui warga. Ada yang mengaku mendengar langkah kaki berat di atap rumah mereka. Ada juga yang melihat bayangan monyet hitam melintas di kebun pisang. Kecurigaan warga semakin besar. Mereka yakin benar ada yang tidak beres dengan monyet hitam itu. Tapi ketakutan membuat mereka memilih diam. Sementara itu, di dalam rumahnya, Pak Darto semakin terikat pada janji yang sudah ia buat. Dan monyet itu semakin hari semakin menunjukkan wujud aslinya. Desa Ngujang yang tenang kini berubah menjadi desa yang penuh teror. Dan semua berawal dari seekor monyet aneh yang dibawa pulang dari pasar. Malam itu udara di desa Ngujang terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, namun membuat dedaunan bambu di belakang rumah Pak Darto bergemerisik seperti suara bisikan. Bulan sabit menggantung redup, sinarnya samar tertutup awan. Suasana desa begitu sepi. Hanya sesekali terdengar gonggongan anjing yang suaranya seperti mengingatkan kalau malam itu bukan malam biasa. Roni, seorang pemuda desa berusia 20 tahun, duduk di gardu ronda bersama dua temannya. Mereka sedang asyik ngobrol sambil menyeruput kopi sachet yang diseduh di gelas plastik. Tapi suasana jadi hening ketika tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah rumah Pak Darto. Krungu ora? Suara opo kui? Tanya Roni sambil menoleh. Temannya, sabar, mengernyitkan dahi. Kayak suara gamelan, tapi pelan banget, nggak jelas. Padahal jam segini wong kabeh wis turu. Mereka bertiga terdiam, mencoba mendengarkan lebih jelas. Benar, dari kejauhan terdengar alunan seperti kendang dan gong. Samar-samar, suara itu datang dari arah rumah Pak Darto. "Wah, piye nenek kita ndelok?" bisik Roni. Wajahnya terlihat penasaran. "Lah, nenek ketahuan piye?" "Pak Darto kui wong nekat. Nggak gampang ditebak," jawab sabar agak ragu. Tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Roni akhirnya berdiri, merapikan jaketnya, lalu memberi isyarat kepada temannya untuk ikut. "Aku mong pengen ngerti. Kok ono suara gamelan tengah wengi? Wong-wong ngomong rumah Pak Darto aneh. Yo tak bukteke." Mereka berjalan pelan melewati jalan setapak yang sepi, hanya diterangi sinar lampu teplok dari beberapa rumah. Semakin dekat ke rumah Pak Darto, suara gamelan itu makin jelas. Bukan hanya gamelan, terdengar juga suara seperti orang melantunkan mantra dengan bahasa Jawa kuno yang tidak mereka pahami. Saat sampai di pagar bambu yang membatasi halaman rumah Pak Darto, sabar langsung berhenti. "Ron, aku ra wani mlebu. Nekowe yo nekat ayo, tapi aku tunggu kenewe." Roni mengangguk. Ia memang jauh lebih penasaran daripada takut. Perlahan, ia mendekat ke jendela rumah Pak Darto yang kacanya sudah kusam. Dengan hati-hati, ia mengintip dari celah kayu yang sedikit terbuka. Yang dilihatnya membuat bulu kuduknya langsung berdiri di dalam rumah. Pak Darto duduk bersila di depan sebuah meja kayu kecil yang dipenuhi sesajen, kemenyan yang mengepul, kepala ayam, kembang 7 rupa, dan beberapa mangkuk kecil berisi darah segar. Di hadapan ia,
duduk seekor monyet aneh, monyet yang pernah ia lihat siang hari. Tapi kali ini berbeda. Monyet itu duduk di kursi seperti manusia, punggungnya tegak, tangannya di atas meja, dan matanya menyala merah dalam temaram lampu minyak. Bahkan bulu di tubuhnya tampak lebih lebat, dan wajahnya menyerupai manusia tua. Roni menahan napas. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tak bisa berpaling. Pak Darto menunduk hormat di hadapan monyet itu, lalu berkata lirih, "Aku wis nyiap ke kabeh Gusti, kabeh sing jenengan jaluk anak kene." Lalu terdengar suara serak. Bukan suara manusia biasa, tapi jelas berasal dari mulut monyet itu. "Janji, kudu tepat waktu, tumbal, tumbal, manungsa." Roni hampir berteriak, tapi ia buru-buru menutup mulut dengan tangannya sendiri. Dadanya berdebar kencang, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Di dalam rumah, Pak Darto mengangguk-angguk patuh. "Inggih, Gusti, mbenjang, aku bakal nyiapkan. Wong kui, sing wis jenengan tunjuk." Tiba-tiba, api kemenyan di atas meja menyala lebih besar, seperti tertiup angin dari dalam rumah. Suara gamelan samar itu makin keras, padahal tidak ada satupun gamelan di situ. Aroma menyengat darah bercampur kemenyan membuat udara di sekitar rumah jadi pengap. Monyet itu berdiri, tubuhnya tegak seperti manusia dewasa. Ia melompat ke lantai, lalu berjalan pelan mendekati Pak Darto. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi duk-duk, seperti suara kaki manusia berat menghentak lantai kayu. Roni tak tahan lagi. Ia langsung mundur menjauh dari jendela, hampir tersandung batu di halaman. Napasnya memburu, wajahnya pucat pasi. Sabar yang menunggu di pagar langsung panik melihat kondisi temannya. "Ron, pie, koi krungu opo?" Roni hanya bisa menggeleng cepat. "Ayo, sepel." "Ayo, sai kisab," katanya setengah berbisik tapi penuh tekanan. Mereka berlari menjauh sejauh mungkin dari rumah itu. Jantung Roni serasa mau copot. Ia benar-benar tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Seekor monyet bicara, bahkan memberi perintah pada manusia. Itu jelas bukan monyet biasa, itu makhluk gaib, entah jin atau siluman, yang mengikat Pak Darto dalam pesugihan. Sesampainya di gardu ronda, Roni langsung duduk terengah-engah. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, dan matanya kosong. "Sabar bingung, Ron, tenan koin delok opo? Aku nggak kuat nenek koi mong diam woi." Krita. Roni menatapnya dengan tatapan penuh ketakutan. Ia akhirnya membuka mulut. Suaranya bergetar. "Sab, monyet kui. Ngomong, bener-bener ngomong." Suarane koyo wong tuwo sing serak. "Deweke ngomong soal tumbal. Tumbal manungsa. Aku ndelok dewe karo mripatku sab." Sabar langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Ia menutup mulutnya dengan tangan. "Astagfirullah. Nenek ngono beneran pesugihan, Ron. Ora main-main iki." Malam itu, Roni sama sekali tidak bisa tidur. Bayangan monyet bermata merah dengan suara serak itu terus menghantui pikirannya. Ia yakin, sebentar lagi bakal ada korban di desa mereka. Dan yang lebih mengerikan, korban itu bisa siapa saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, desas-desus mulai merebak. Warga mulai sering membicarakan kalau ada anak kecil yang hilang di desa sebelah. Roni semakin yakin, monyet itu bener-bener meminta tumbal. Dan Pak Darto, dengan segala kekayaannya yang mendadak, telah menggadaikan kemanusiaannya sendiri demi perjanjian gelap itu. Sejak malam itu, Roni bersumpah tidak akan pernah lagi mendekati rumah Pak Darto. Tapi meski ia mencoba menutup telinga, setiap kali melewati jalan dekat rumah itu, ia masih bisa mendengar suara aneh. Jeritan samar tawa melengking, dan suara gamelan yang datang entah dari mana. Dan yang lebih membuatnya takut, sesekali saat ia menoleh ke arah rumah Pak Darto, dari balik jendela, tampak sepasang mata merah menyala, menatap langsung ke arahnya. Beberapa hari setelah malam mencekam yang disaksikan Roni, suasana desa Ngujang mulai tidak tenang. Awalnya hanya bisik-bisik kecil antar warga, tapi lama-kelamaan menjadi keresahan yang nyata. Orang-orang merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah Pak Darto. Rumah itu memang terlihat berbeda. Dari luar, dindingnya sudah direnovasi, dicat ulang, bahkan ada bagian atap yang baru. Padahal baru seminggu lalu rumah itu terlihat kusam dan hampir roboh. Tidak hanya rumahnya, Pak Darto juga tiba-tiba membeli motor baru dan bahkan sedang membangun garasi kecil di samping rumah. Semua orang bertanya-tanya, dari mana uang sebanyak itu datangnya? "Pak Darto kuwi kok cepet tenan suki yo, padahal dagangan pasar biasa we," kata Bu Sarmi suatu sore sambil menjemur pakaian. "Iyo, aku yo bingung, wong aku yo sering tuku nang warung biasane yo sepi-sepi we. Lah kok saiki mendadak ndandani omah, tuku motor, nganti arep tuku mobil," katanya. Timpul buati warga saling melirik dengan tatapan penuh tanda tanya. Namun yang membuat suasana desa makin mencekam,
bukan hanya soal kekayaan mendadak Pak Darto, melainkan kejadian aneh yang menyusul kemudian. Malam Jumat, seorang anak bernama Raka usia 8 tahun dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Anak itu terakhir terlihat bermain di sekitar gang dekat rumah Pak Darto sore hari menjelang maghrib. Menurut beberapa saksi, Raka sempat terlihat sedang mengintip pagar rumah Pak Darto sambil membawa layangan yang putus. "Iki anakku sore isi main nang kene, Pak." Tapi pas wes maghrib, ora bali-bali, tak goleki nang sawah, lapangan, malah ilang jejak, ucap Bapak Raka dengan suara parau sambil menahan tangis. Warga pun langsung ramai mencari. Mereka menyisir sawah, kebun, bahkan sungai kecil di belakang desa. Namun hasilnya nihil. Tidak ada jejak Raka sama sekali. Yang aneh, salah satu warga bernama Darmo sempat melihat bayangan kecil masuk ke halaman rumah Pak Darto saat menjelang malam. Darmo mengira itu Raka. Tapi saat dipanggil, bayangan itu hilang begitu saja. Seolah ditelan kegelapan halaman rumah yang dipenuhi pohon jambu besar. Waktu kui aku nyawang, ana bayangan cilik melebu pekarangan. Aku kira Raka. Tapi pas tak celuk rak, jebul ora ono wong, cerita Pak Darmo dengan wajah ketakutan. Cerita ini membuat warga semakin curiga. Nama Pak Darto kembali disebut-sebut. Namun tak ada satupun yang berani menuduh secara terang-terangan. 2 hari setelah Raka hilang, sesuatu yang mengusik hati warga kembali terjadi. Pak Darto tiba-tiba membawa pulang mobil bekas yang lumayan bagus. Wajahnya tampak sumringah. Bahkan ia membagikan uang ke beberapa tetangganya sebagai sedekah. "Rejeki iki kudu bering-bering dirasake," katanya sambil tersenyum lebar. Tapi senyum itu membuat banyak orang justru semakin merinding. Karena waktu pembelian mobil itu bertepatan dengan hari ketiga hilangnya Raka. "Mosok kebetulan?" bisik warga satu sama lain. Roni yang sudah pernah mengintip ritual gelap Pak Darto merasa dadanya makin sesak. Ia sangat yakin bahwa hilangnya Raka bukan kebetulan. Anak itu pasti jadi korban pertama pesugihan monyet itu. 3 malam setelah hilangnya Raka, beberapa warga yang sedang ronda mendengar suara aneh dari arah rumah Pak Darto. Suara itu seperti tangisan anak kecil bercampur dengan suara monyet yang meraung. "Aku krungu sumpah," suara nekoyok bocah nangis. "Nanging barkui ketawa cekikikan kayak monyet," kata salah satu warga bernama Bowo. Para peronda mendekat pelan, tapi tiba-tiba terdengar suara bentakan keras dari dalam rumah Pak Darto. Suara pria tua yang garang, "MNN kowe." Sesudah itu, suara tangisan berhenti mendadak. Desa pun kembali hening. Hanya sisa aroma kemenyan terbawa angin malam, menyebar sampai ke jalanan. Warga yang mendengar kejadian itu langsung gemetar. Semua tanda semakin mengarah pada satu hal. Tumbal. Malam berikutnya, Roni tak bisa tidur. Bayangan wajah Raka kecil yang lugu terus menghantuinya. Hatinya merasa bersalah karena ia tahu rahasia kelam itu lebih dulu. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menatap langit-langit kamarnya, berkeringat meski udara malam dingin. "Gusti Allah, yen bener bocah kui dari tumbal, piye nasib gumamnya lirih. Roni ingin menceritakan semua yang ia lihat kepada kepala desa. Tapi ia takut dianggap memfitnah. Bagaimanapun, tidak ada bukti nyata. Yang ada hanya pengakuannya melihat monyet berbicara dan ritual aneh. Akhirnya, ia hanya bisa berdoa dan berharap kebenaran segera terungkap. Namun di lubuk hatinya, ia yakin korban tidak akan berhenti di Raka. Masih akan ada tumbal lain pagi itu. Bu Sarmi yang kebetulan lewat depan rumah Pak Darto mengaku melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Dari jendela rumah, ia melihat sekelebat bayangan anak kecil duduk di kursi. Dengan tangan terikat, tapi wajahnya tidak jelas karena tertutup kain. Aku nyawang sekilas. Anak kaya bocah cilik nang kursi. Tangane kaya diiket. Nanging bar kui ilang koyo bayangan wae. Aku langsung melipir, merinding kabeh. Ceritanya sambil gemetar. Cerita itu menyebar cepat. Warga semakin yakin kalau Raka bener-bener ada di rumah itu. Atau setidaknya arwahnya. Tapi tidak ada satupun yang berani menggeledah rumah Pak Darto. Sosok monyet bermata merah yang sering terlihat di atap rumahnya sudah cukup membuat orang ciut nyali. Hari ke-7 setelah Raka hilang, keluarga anak itu mengadakan doa bersama di rumahnya. Suasana penuh isak tangis. Sang ibu tidak berhenti menangis, tubuhnya lemas, matanya bengkak. "Aku pengen anakku bali. Nek pansen wes ora ono, mugo-mugo jiwane ditampa Gusti," katanya lirih. Beberapa warga yang hadir merasakan hawa aneh. Mereka yakin doa itu sampai ke arwah Raka karena malam itu juga beberapa orang bermimpi melihat Raka duduk di pinggir sungai desa, menangis sambil menunjuk ke arah rumah Pak Darto. Semakin hari,
keanehan semakin nyata. Beberapa warga mengaku melihat monyet hitam besar duduk di atas pohon jambu di halaman rumah Pak Darto. Monyet itu tidak bergerak, hanya menatap dengan mata merah menyala ke arah siapapun yang lewat. Kadang, suara tawa melengking terdengar dari atap rumah itu, membuat bulu kuduk siapa saja yang mendengar langsung berdiri. Bahkan suatu malam, seorang pemuda bernama Benny jatuh sakit setelah berani melempar batu ke atap rumah Pak Darto. Tubuhnya panas tinggi, mulutnya komat kamit seperti orang kesurupan, dan sempat berteriak dengan suara aneh. "Tumbal wis ana, ojo nganggu." Sejak saat itu, tak ada satupun warga yang berani macam-macam lagi. Rumah itu benar-benar menjadi pusat kengerian desa. Hilangnya Raka, kekayaan mendadak Pak Darto, serta kejadian-kejadian aneh di sekitarnya, membuat kepala desa akhirnya turun tangan. Ia mulai memanggil beberapa tokoh agama dan sesepuh desa untuk berdiskusi. Warga wes resah iki ora aiso dibiarki. Nanging kudu ono bukti sing sesat. Nek monggosip aku rawani nuduh wong, ucap Pak Lurah dengan wajah serius. Namun, sebelum bukti itu ditemukan, desas-desus tetap menjadi momok. Dan bagi sebagian orang, bukti itu sebenarnya sudah cukup jelas. Korban pertama telah ada, dan seakan-akan itu hanyalah awal dari rangkaian teror berikutnya yang akan melanda desa Mujang Roni, yang masih menyimpan rahasia paling gelap tentang ritual Pak Darto. Merasa waktu sudah semakin sempit. Ia tahu, cepat atau lambat, kengerian itu akan merenggut nyawa lagi. Korban pertama sudah jatuh. Desa Ngujang tidak akan pernah sama lagi setelah hilangnya Raka. Sejak hilangnya Raka, suasana desa Ngujang benar-benar berubah. Desa yang biasanya tenang kini dipenuhi rasa was-was. Warga lebih cepat menutup pintu rumah saat malam tiba. Bahkan suara gamelan hajatan pun sudah jarang terdengar. Orang-orang takut keluar setelah Isya. Rumah Pak Darto kini jadi sumber ketegangan. Setiap kali orang lewat depan rumahnya, pasti mereka menoleh dengan perasaan aneh, seakan rumah itu mengawasi balik. Bahkan anak-anak dilarang orang tuanya bermain di sekitar sana. Teror pertama terjadi di malam Selasa Kliwon. Seorang tukang ojek desa, Pak Mardi, sedang pulang agak larut usai mengantar penumpang ke pasar kota. Saat melewati rumah Pak Darto, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya hampir jatuh dari motor. Di atas pohon jambu halaman rumah itu, terlihat seekor monyet besar duduk diam. Matanya menyala merah, giginya bertaring panjang, dan tangannya seperti manusia. Lebih menyeramkan lagi, monyet itu tersenyum-senyum lebar. Aneh, penuh ejekan. Pak Mardi panik. Ia segera memacu motornya kencang-kencang. Tapi baru saja melewati tikungan, ia mendengar suara cekikikan panjang di belakang. Suara monyet bercampur tawa manusia. Suara itu terus mengikuti sampai ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia langsung jatuh tersungkur, wajahnya pucat. Astagfirullah, aku ndelok diu monyet kui duduk hewan biasa. Kui lelembut, katanya kepada istrinya dengan tubuh gemetar. Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Orang-orang semakin takut lewat dekat rumah Pak Darto, bahkan ada yang memilih jalan memutar meski lebih jauh. Tak lama setelah itu, teror berikutnya terjadi. Hampir tiap malam, warga sekitar mendengar jeritan aneh. Suara itu mirip tangisan anak kecil, tapi sesekali berubah menjadi suara monyet meraung. Jeritan itu terdengar jelas dari arah rumah Pak Darto. Wingi aku tangi jam 3, krungu suara nangis njerit, koyo bocah, nanging suara nera umum. Terus ana suara kaya monyet nguyu. Aduh, aku karo bojoku mengai sonde dongawe. Cerita Buati kepada tetangganya. Jeritan itu selalu muncul menjelang tengah malam dan berhenti mendadak menjelang azan subuh. Warga jadi sulit tidur. Banyak yang jatuh sakit karena ketakutan dan kurang istirahat. Selain jeritan, ada pula teror berupa penampakan bayangan hitam. Beberapa orang mengaku melihat sosok besar melompat dari atap rumah Pak Darto ke atap rumah tetangga, lalu hilang begitu saja. Pak Karto, yang rumahnya tepat di samping rumah Pak Darto, pernah mengalaminya. Aku turun neng dipan, krungu suara gedebuk neng atap. Pas aku delok, ana bayangan ireng gede melumpat-numpat. Pas tekan pojok atap, ilang dadak. Aku karo bojoku langsung delik ing kamar. Keringet, kabeh, ceritanya sambil gemetar. Yang bikin warga semakin yakin itu bukan hal wajar adalah ketika salah satu ayam milik Pak Karto ditemukan mati keesokan paginya. Tubuh ayam itu penuh bekas gigitan, tapi darahnya kering seolah dihisap sampai habis. Ketakutan semakin menjadi jeti. Bahkan banyak warga yang tidak berani menyebut nama Pak Darto atau monyetnya secara terang-terangan. Mereka hanya menyebut dengan istilah samar, seperti wong iku atau kewan iku. Beberapa orang yang mencoba berkomentar terang-terangan justru sakit mendadak. Seperti yang dialami Pak Bowo, seorang peronda. Ia pernah berani berkata,
Kabeh wong kudu ngerti yen Darto iku pesugihan monyet. Malamnya, ia jatuh sakit parah. Tubuhnya panas tinggi, lidahnya kelu. Matanya melotot. Saat orang-orang mencoba membacakan doa, tiba-tiba Pak Bowo berteriak keras dengan suara serak aneh. Tambel wis ena, sing ngomong akaca bakal dadi tumbal sabanjure. Seisi rumah langsung merinding. Setelah itu, tubuhnya pingsan. Baru keesokan harinya ia sadar, tapi tak ingat apapun. Sejak itu, tak ada lagi warga yang berani membicarakan pesugihan itu secara terbuka. Sementara itu, Roni semakin tertekan. Sejak mengintip ritual di rumah Pak Darto, tidurnya selalu dihantui mimpi buruk. Ia sering bermimpi melihat Raka menangis di pojok kamar gelap, dengan tangan terikat sementara seekor monyet besar duduk di belakangnya, mengawasi sambil tertawa. Pernah suatu malam, Roni terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Saat ia membuka tirai pelan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Monyet bermata merah menempelkan wajahnya ke kaca jendela, menatap langsung ke arahnya. Roni menjerit keras, tapi begitu ayahnya masuk, sosok itu sudah hilang. Yang tertinggal hanya bekas telapak tangan kecil di kaca, mirip tangan anak kecil, tapi bercampur dengan bekas cakar panjang. Puncak teror terjadi ketika suatu malam, suara gaduh membuat seisi desa terbangun. Rumah keluarga Buati digedor-gedor keras dari luar, seperti ada orang berusaha masuk. Toki, blar. Pintu rumah bergetar hebat. Buati dan keluarganya ketakutan. Mereka hanya bisa memeluk satu sama lain sambil membaca doa. Dari luar, terdengar suara monyet meraung panjang, bercampur suara anak kecil yang menjerit minta tolong. Tuluk, suara itu jelas suara anak kecil, tapi anehnya terdengar lebih dari satu. Seakan ada banyak anak di luar rumah. Keluarga Buati tidak berani membuka pintu. Mereka hanya menunggu dengan tubuh gemetar. Setelah beberapa menit, suara itu berhenti mendadak. Keesokan paginya, saat diperiksa, pintu rumah mereka penuh dengan bekas cakar panjang. Bahkan beberapa genteng atap rumah hilang, seperti disambar sesuatu dari atas. Warga pun geger. Semua orang yakin teror itu berasal dari monyet pesugihan Pak Darto. Sejak kejadian itu, desa Ngujang bener-bener berubah menjadi desa horor. Setiap malam, orang-orang menutup pintu rapat-rapat, mematikan lampu, dan berdoa agar rumah mereka tidak diganggu. Desa yang biasanya ramai dengan suara anak-anak main layangan atau orang ngobrol di teras, kini sunyi senyap. Orang-orang hidup dalam ketakutan yang lebih menyeramkan. Beberapa warga mulai bermimpi sama. Mimpi melihat anak-anak kecil duduk melingkar di halaman rumah Pak Darto. Wajahnya pucat, mata kosong, dan mulutnya bergerak-gerak seperti berbisik. Namun tak ada suara keluar. Setiap kali terbangun dari mimpi itu, tubuh warga akan merasa lemas dan panas dingin. Akhirnya, Kepala desa, Pak Lurah, tidak bisa tinggal diam. Ia mengumpulkan para tokoh agama dan sesepuh desa. Kita ora aiso terus ngine. Warga wes resah oke sing lara, eke sing ketakutan. Iki kudu ana solusi, kata Pak Lurah dengan wajah serius. Namun masalahnya, semua orang tahu bahwa menghadapi pesugihan bukan perkara mudah. Monyet itu jelas bukan hewan biasa, melainkan makhluk gaib penunggu perjanjian. Menghadapinya butuh ilmu tinggi dan keberanian besar. Salah satu sesepuh berkata, yen bener kui pesugihan, mesti ana tumbal sabanjure. Kita kudu cepet tumindak, nenek ora, desa iki iso cilaka kabeh. Namun sebelum mereka bisa bertindak, teror kembali menghantam. Malam itu, hampir seluruh warga desa mendengar suara tabuhan gamelan dari arah rumah Pak Darto. Suara itu keras sekali, seperti ada hajatan besar. Padahal rumah itu sepi, diiringi suara gamelan. Terdengar pula suara nyanyian lirih, seperti orang melantunkan kidung Jawa kuno. Suara itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Lalu, jeritan anak kecil kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seolah berasal dari banyak mulut sekaligus. Bu, telung. Warga hanya bisa menutup telinga sambil menangis ketakutan. Desa Ngujang bener-bener seperti neraka malam itu. Dan semua orang tahu, tumbal baru sebentar lagi akan jatuh. Korban pertama hanyalah awal. Teror baru saja dimulai. Malam itu, suasana desa Ngujang benar-benar mencekam. Angin bertiup kencang membawa aroma anyir, seperti bau darah yang terbawa dari arah sungai. Bulan sabit menggantung di langit, namun cahayanya samar-samar tertutup awan tebal. Seolah-olah alam pun tahu ada sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Warga desa sudah beberapa hari resah sejak anak tetangga Pak Darto hilang secara misterius. Mereka makin yakin bahwa ada sesuatu yang gelap di balik kekayaan mendadak keluarga itu. Namun tak ada yang berani melapor ke pihak berwajib. Bukan karena takut pada polisi, melainkan takut pada sesuatu yang lebih besar, kekuatan gaib yang dipercaya mengikat hidup Pak Darto dengan seekor monyet aneh itu.
Malam itu, suara gamelan lirih terdengar samar dari arah rumah Pak Darto. Padahal jelas-jelas tak ada orang hajatan di sana. Beberapa warga yang lewat di depan rumahnya mengaku mendengar suara gamelan bercampur dengan suara tawa melengking. Seperti suara monyet yang bergema di tengah malam. Ora enak iki. Aku krungu suarane manuk gareng. Tapi kok koyo sing nangis bareng-bareng, ucap seorang bapak sambil mempercepat langkah. Tak ada satupun warga yang berani mendekat. Mereka hanya bisa menutup pintu rapat-rapat, berdoa agar malam itu segera berlalu. Keesokan paginya, berita menggemparkan menyebar cepat. Beberapa anak yang bermain di dekat sungai berteriak-teriak histeris. Mereka menemukan seekor monyet tergantung di sebuah pohon besar, tepat di tepi sungai desa. Tubuh monyet itu kaku, lidahnya terjulur panjang, matanya membelalak merah seperti masih menyimpan kemarahan. Warga berbandong-bandong mendekat. Ada yang menutup hidung karena bau busuk bercampur amis begitu menusuk. Ada pula yang menutup mata karena tak kuat melihat tubuh monyet itu. Ya Allah, iki dudu monyet biasa, teriak seorang nenek yang paling paham tentang hal-hal gaib, yang membuat semua orang semakin ngeri. Di dahan pohon tempat monyet itu tergantung, ada bercak darah segar menetes ke tanah. Padahal jelas-jelas tubuhnya sudah kaku. Seolah darah itu tak pernah berhenti mengalir. Saat semua sibuk memperhatikan monyet itu, seorang pemuda berlari dari arah rumah Pak Darto. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Warga, cepet, Pak Darto mati ing omahe. Teriaknya panik. Spontan semua warga bergegas menuju rumah Pak Darto. Jantung mereka berdegup keras. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuat langkah mereka semakin cepat. Rumah Pak Darto ternyata terkunci rapat dari luar. Warga mendobrak pintu dengan bambu. Begitu pintu terbuka, bau anyir darah bercampur kemenyan langsung menyergap di ruang tengah. Tubuh Pak Darto ditemukan terbujur kaku. Lehernya membiru seolah dicekik sesuatu yang sangat kuat. Matanya melotot, bibirnya terbuka lebar seperti ingin berteriak namun tak sempat. Tangannya menkakar-kakar lantai kayu, meninggalkan goresan panjang seakan ia berusaha melawan sesuatu yang tak terlihat. Istrinya menangis histeris di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar hebat. Aku orang ngerti opo sing kelakon. Monyet iku melebu kamar. Terus Pak Darto tiba-tiba jambak leher Jiu. Ucapnya terbota-bota. Warga saling pandang. Ngeri bukan main. Ada yang mencoba menenangkan istri Pak Darto. Ada pula yang menutup wajah anak-anak agar tak melihat pemandangan mengerikan itu. Namun yang membuat semua orang semakin merinding adalah kenyataan bahwa di pojok ruangan ada kursi kayu kecil yang biasa dipakai monyet itu duduk. Kursi itu kosong, tapi bercak darah terlihat jelas menetes di lantainya. Seolah-olah sesuatu baru saja duduk di sana. Memperhatikan kematian Pak Darto dengan puas, beberapa orang percaya bahwa malam sebelum kematiannya, Pak Darto melakukan ritual terakhir. Beberapa warga yang sempat lewat mengaku melihat cahaya lilin berkelap-kelip dari celah jendela. Ada pula yang mendengar suara tawa monyet bercampur tangisan perempuan. Koyok ana wong sesambat, tapi banjur disusul suara monyet nguyu. Cerita seorang pemuda dengan wajah pucat. Seorang tetua desa akhirnya bicara lantang di hadapan warga. Iki wes jelas pesugihan. Monyet kui duduk kewan biasa. Nanging perwujudan jin sing jaluk tumbal. Pak Darto gagal nyukupi janjine, makane saiki dituntut nyawane dewe. Warga terdiam. Hati mereka semakin ciut. Apalagi teringat anak kecil yang hilang beberapa minggu lalu dan tak pernah ditemukan. Semuanya seperti kepingan puzzle yang akhirnya tersusun jelas. Setelah kematian Pak Darto, rumah itu dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya, bahkan keluarganya sendiri. Istri dan anaknya memilih pindah jauh dari desa Ngujang. Namun sejak itu pula, rumah tersebut jadi sumber teror baru. Banyak warga yang melintas mula-mula mengaku melihat bayangan monyet hitam melompat-lompat di atap rumah. Ada juga yang mendengar suara teriakan samar dari dalam, meski rumah itu terkunci rapat. Bahkan seorang pemuda yang iseng mengetuk pintu rumah kosong itu tiba-tiba jatuh pingsan. Saat siuman, ia bercerita bahwa ia melihat sosok monyet besar duduk di kursi kayu, menatapnya dengan mata merah menyala. Raiso lali aku. Matane abang, nangis lan nguyu bareng. Koyo nyuruh aku ganti tumbal. Ucapnya terbata-bata. Sejak saat itu, warga sepakat untuk menutup ropet-ropet rumah itu. Pintu dan jendela dipalang dengan kayu. Namun suara-suara aneh masih sering terdengar. Kutukan yang belum usai meskipun Pak Darto sudah mati. Warga yakin kutukan pesugihan monyet itu belum benar-benar berakhir. Masih ada janji yang belum terpenuhi. Setiap malam Jumat Kliwon, bau kemenyan tercium kuat dari arah rumah kosong itu.
Suara monyet melengking kadang terdengar sampai ke masjid desa. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok monyet besar berdiri di depan pintu rumah, seolah menjaga sesuatu di dalamnya. Banyak warga yang memilih pindah karena tak tahan dengan gangguan gaib itu. Desa Ngujang perlahan jadi sepi, terutama di sekitar rumah Pak Darto yang disebat-sebat sebagai rumah pesugihan monyet. Kesimpulan kelam waktu terus berlalu, tapi cerita itu tetap hidup. Setiap kali ada orang baru yang datang ke desa Ngujang, warga lama selalu berpesan, "Yen lewat omah kosong cedak kali ohona delok nanggiro, oho taken. Mending cepat melaku weh." Karena banyak yang percaya, roh monyet itu masih bergentayangan, menagih tumbal yang belum terpenuhi. Dan sampai hari ini, tak ada satupun orang yang berani membuka rumah itu kembali. Kursi kayu kecil di ruang tengah masih ada di sana, menunggu. Entah siapa lagi yang berani mendekat. Kematian Pak Darto seolah jadi peringatan keras bagi siapapun yang tergoda jalan pintas kekayaan lewat pesugihan. Semua yang manis di awal, pada akhirnya menuntut balasan yang jauh lebih mengerikan. Di desa Ngujang, orang-orang kini masih membicarakan tentang pesugihan monyet itu. Sebuah kisah kelam yang membuat setiap langkah di malam hari terasa diawasi oleh sepasang mata merah yang tak pernah tertutup. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.